Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Atnadi Saputra. Saya bermaksud untuk menanggapi tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pembahasan yang akan dibahas pada video ini yaitu mengenai isu ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pengertian isu sendiri secara sederhana adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, yang menyangkut banyak hal, baik itu ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan, nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis yang lainnya. 4 isu ekonomi yang paling dicemaskan warga dunia. Yang pertama yaitu krisis utang. Dalam survei, sekitar 13,8% masalah krisis utang terus memburuk sejak pandemi, baik di segala masyarakat, perusahaan maupun pemerintahan. Yang kedua yaitu ekonomi mandek. Pandemi telah menyebabkan ekonomi mandek dan tidak berjalan normal. Alhasil saat ini banyak pengusaha yang mengeluh karena tidak bisa bekerja maksimal. Yang ketiga yaitu gelembung aset. Aset bubble atau gelembung aset terjadi ketika terjadi peningkatan harga aset secara ekstrim berdasarkan harapan kenaikan harga pada masa depan dan tanpa dukungan fundamental ekonomi. Penyebabnya masih menjadi tantangan untuk diteliti. Yang keempat, industri kolaps. Kembali kepada topik mengenai isu BBM di Indonesia, kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak kembali terjadi pada tanggal 1 Juni 2022. Harga BBM di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU naik mengikuti tren kenaikan harga minyak dunia. Saat ini, harga BBM atau bahan bakar minyak yang dijual di Indonesia mengikuti harga minyak dunia yang naik dan turun. Berikut adalah update terbaru harga BBM Pertamax Turbo, yaitu 16.900, Pertamina Dex 17.200, sedangkan untuk BBM yang bersubsidi Pertamax seharga 12.500 sampai dengan 13.000 per liter. Pemerintah mengupayakan harga Pertalite tidak naik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan jika harga Pertalite tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sudah menambah anggaran subsidi energi sebesar 74,9 triliun, sehingga kini menjadi 208,9 triliun. Selain itu, pemerintah juga menambah alokasi anggaran kompensasi energi yang akan dibayarkan kepada Pertamina. Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya. Kalau masyarakat kemarin mudik dengan mobil menggunakan Pertalite, itu adalah bagian dari yang harus dibayar oleh pemerintah ke Pertamina dalam bentuk kompensasi. Kata Sri Mulyani dikutip dari kompas.com, Kamis 19 bulan 5 tahun 2022. Kemudian melalui PT Pertamina Patraniaga kembali menaikkan harga LPG mulai 10 Juli tahun 2022. Harga LPG yang naik adalah ukuran 5,5 kg semula harga Rp100.000 menjadi Rp127.000 dan 12 kg alias LPG non-subsidi jenis bright gas. Adapun harga LPG 3 kg masih tetap karena mendapat subsidi pemerintah. Kenaikan yang terjadi saat ini sangatlah berimbas bagi perekonomian rakyat kecil dan juga akan mengakibatkan semakin meluasnya masalah kemiskinan. Dapat memicu konflik sosial dalam masyarakat. Memperparah masalah pengangguran, akan memicu kenaikan harga barang lainnya, biaya transportasi dan inflasi. Lantas apa kaitannya dari isu ekonomi tersebut bagi mata kuliah ini? Kaitannya yaitu karena pada materi ini kita jadi dapat menambah wawasan kita ya teman-teman mengenai pengetahuan yang sedang ataupun akan terjadi di perekonomian Indonesia ini. Berharap setelah memahami, generasi muda termasuk kita semua dapat ikut serta berkontribusi dalam penanganan pada permasalahan ini. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Apabila ada yang kurang ataupun salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.